Ya, selamat pagi. Kita masuk di materi anggaran perusahaan ya. Pertemuan ke-14. Jadi minggu depan kita sudah masuk minggu tenang. Hari ini materi terakhir adalah anggaran tenaga kerja ya. Ya. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa absen disiakat ya. Dan nanti pada saat saya mau menjelaskan materi tenaga kerja, ada yang belum jelas bisa Anda tanyakan seperti biasa lewat grup ya. Karena ini adalah pertemuan terakhir, saya harapkan apa yang saya jelaskan hari ini bisa dimengerti dan minggu depan kita sudah masuk pertemuan ke-15 ya, minggu tenang. Nah, untuk materi ini adalah anggaran tenaga kerja. Di sini tenaga kerja biasanya kita ambil di perusahaan pabrik itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja pabrik yang secara langsung itu terlibat pada proses produksi dan biayanya itu dikaitkan pada biaya produksi ya. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung, tenaga kerja pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik ya. Nah, jadi ini bedanya. Kalau tenaga kerja langsung ya sudah masuk di biaya produksi, tapi kalau tenaga kerja tidak langsung masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, untuk hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja yaitu 1. Kebutuhan tenaga kerja, 2. Pencarian atau penarikan tenaga kerja. Berikutnya 3. Adanya latihan ya bagi tenaga kerja baru ya, jadi kalau tenaga kerja baru sebaiknya dilatih dulu ya, dia skillnya di mana, itu ditempatkan ya sesuai dengan skillnya, maka dia perlu diajari ya. Untuk evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Nah ya, jadi kalau tenaga kerja itu perlu adanya evaluasi bagaimana kinerjanya ya, kinerjanya itu harus kita evaluasi dan apakah sudah sesuai dengan skillnya ya, dengan keahliannya, dengan keterampilan yang dia miliki ya, seperti itu. Gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja dan pengawasan tenaga kerja. Nah ini ya, jadi ada beberapa pertimbangan untuk merencanakan tenaga kerja ya. Jadi kalau nanti masuk perhitungan ya, hitungan tenaga kerja ya ini, kenapa dihargai seperti itu ya, sebanyak itu biar gajinya ya, karena ada beberapa faktor ya ini tadi. Jenis tenaga kerja, jadi sifat-sifat tenaga kerja yang langsung ya, jadi langsung masuk ke biaya produksi, yaitu besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Contoh, dalam satu hari bisa menghasilkan 100 unit produksi, nah itu ya, atau satu hari bisa menghasilkan 200 unit produksi. Nah ya, beda-beda. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel ya, bukan biaya tetap tapi biaya variabel. Jadi kalau biaya variabel itu adanya perubahan ya sesuai dengan fluktuasi ya, jadi naik turunnya produksi ya, biaya variabel itu. Umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir ya. Perhatikan dulu untuk jenis tenaga kerja.
Ya, jadi sifat tenaga kerja langsung itu nanti langsung berhubungan dengan kegiatan produksi dan sifatnya merupakan biaya variabel ya, bukan biaya tetap ya, tapi biaya variabel. Terus berikutnya jenisnya ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir ya. Ini yang kedua, sifat tenaga kerja tidak langsung ya. Nah, kalau tadi ini kebutuhan ya, sifat tenaga kerja langsung, sekarang sifat tenaga kerja tidak langsung. Besar kecilnya tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi ya, jadi tidak ada kaitannya. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya yang semi fix ya, atau semi variabel ya, semi variabel. Tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu di dalam pabrik, tetapi di luar pabrik ya. Ini jadi Anda harus paham kalau tenaga kerja tidak langsung itu tidak harus di pabrik, di luar pabrik bisa. Untuk jenisnya ini merupakan biaya semi fix atau semi variabel dan tidak langsung berhubungan dengan kegiatan produksi. Nah, sekarang persiapan dalam menyusun anggaran tenaga kerja, yaitu di sini ada yang namanya manning table, merupakan daftar ya, daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan satu, jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, dua, jumlah masing-masing tenaga kerja pada berbagai tingkat kegiatan, tiga, bagian yang membutuhkan ya, bagian yang membutuhkan. Nah, sekarang ada lagi jam buruh langsung. Ini dapat dihitung yaitu satu, dengan menganalisa gerak, yaitu pengamatan terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi dalam satu jenis barang ya. Yang kedua, analisa waktu, yaitu menghitung terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan ya. Jadi yang tadi kita mengamati gerakan itu yang dilakukan dalam proses produksi dan waktunya ya. Yang kedua, waktu. Nah, sekarang kita lihat, Anda perhatikan dulu ya di sini. Tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, yaitu jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung dibagi jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan. Ya, contoh, dalam sebuah perusahaan tenaga kerja langsung di pabrik itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga golongan, 1, 2, 3. Upah per jam buruh langsung ini golongan 1 itu 150.000 per orang, golongan 2 200.000 per orang ya. DLH itu artinya per jam langsung ya, jadi per jam langsung. Golongan 3 250 per orang. Masing-masing golongan 1 itu 50 orang, golongan 2 20 orang, golongan 3 5 orang, maka jumlahnya 75 ya. Nah, tingkat upah tenaga kerja langsung di sini untuk per orang dapat dihitung golongan 1, tingkat upah per jamnya adalah 150. Ya, perhatikan dulu tabelnya. Ya, jadi untuk golongan 1 tingkat upah per jamnya kan 150, jumlah orangnya 50, terus per jamnya 100. Tingkat golongan 2 200, jumlah orangnya 20,
golongan 3 tingkat upah per jam 250, orangnya 5. Maka tinggal kita kalikan ya. 200 kali 20 400, 150 kali 50 750, 250 kali 5 125, Anda jumlah maka 1.275. Berapa tingkat upah rata-rata? Nah, ini jumlah total 1.275 dibagi tadi jumlah orangnya kan 75 ya. Ini jumlah DLH-nya 100, ketemunya 7.500, tinggal Anda bagikan ya dengan 7.500, maka per DLH-nya ketemu 170 ya. Mudah ya ini ya. Jadi untuk hitungan saya ulangi lagi. Diketahui di dalam pabrik itu ada 3 golongan, 1, 2, 3. Tingkat per jamnya juga beda. Golongan 1 150, golongan 2 200, golongan 3 250. Jumlah orangnya masing-masing 50, 20 dan 5. Maka jumlahnya berapa? Ya tinggal kita kalikan tingkat upah per jam 150 kali orangnya ya, jumlah orang. Di total dari golongan 1, 2, 3 maka jumlahnya 1.275 dibagi, karena kita akan mencari per jamnya DLH. Nah, ini 75 kali 100 kan 7.500 ya, dibaginya itu ketemu 170. Nah, sekarang perlu diperhatikan bahwa tingkat upah rata-rata dapat berubah apabila terjadi perubahan rasio. Rasio tahu ya, perubahan perbandingan. Dalam menggunakan tenaga kerja seperti rasio kuantitas ya, masing-masing golongan. Ada lagi rasio tingkat upah ya, masing-masing golongan. Contoh, ada data historis. Golongan 1 itu diketahui 300 orang. Golongan 2 ada 200 orang, maka jumlahnya 500. Sedangkan tingkat upah per jam 200 dan 300. Jumlah jamnya, jadi jumlah jam yang dibutuhkan 100 dan 100 ya. Nah, di sini jumlahnya 300 kali 200 6 juta, 200 kali 300 6 juta, totalnya 12 juta. Maka tingkat upah 12 juta dibagi 50 ya, sama dengan 240. Ya, ini 50-nya karena kan jumlah per jamnya tadi ya, rasionya, perbandingannya. Nah, ini ya, jadi ketemu 240. Pada tahun 1900 ya, ini nanti ya, diadakan kenaikan, ada 50 orang golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, sehingga tahun itu berubah rasio kuantitasnya ya, kita masukkan. Jadi golongan 1 ada 300, golongan 2 200, itu tahunnya Anda buat aja tahun 2020 ya, sama 2021 gampangannya ya. Maka beda-beda ya ini. Nah, akibatnya tahun 1984 akan terjadi perubahan tingkat upah menjadi 250 per jam ya, per DLH. Nah, ini kita masukkan 250 itu dari mana? Kita masukkan di golongan pertama ada 250, jumlah orang 250, tingkat upahnya 200 dan 300, jumlah jamnya 100 dan 100, maka di total ketemu 12.500 ya. 12.500 bagi 50 karena jumlahnya itu kan rasionya setengahnya ya, 50, maka ketemu 250. Ini di tahun 94. Nah, kalau ini tahun sebelumnya kan beda ya. Nah, ini 240 ya, 12 tadi ya.
12 total. Tapi kalau ini sudah beda lagi, 12.500.000 ya, jadi tingkat upah rata-rata 250 ya ini. Nah, untuk fungsi perencanaan dan pengawasan, di sini ada manfaat penyusunan secara baik dari anggaran tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien, karena rencana ini yang harus dimatangkan adalah pengeluaran biaya tenaga kerja yang dapat direncanakan dan diatur ya, karena ini kan anggaran, jadi bisa diatur pengeluarannya ya. Untuk harga pokok barang dapat dihitung secara tepat dan dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja ya ini. Nah, sekarang isi laporan supervisor itu apa toh? Nah, isinya yaitu jam kerja real ya, jam standar untuk output real, dan variasi waktu yang merupakan selisih antara jam kerja dan jam standar. Nah, di sini ada contoh laporan pelaksanaan untuk tenaga kerja merupakan kelanjutan dari laporan pelaksanaan bahan mentah. Diketahui misal rencana akan diproduksi bulan Januari 2200, standar jam buruh per unit barang 2, tingkat upah rata-rata per jam 50, sedangkan realisasinya unitnya itu yang dibutuhkan hanya 2000, jam buruh selama bulan Februari 4.250, biaya buruhnya 218.025 rupiah. Maka nanti kita bisa menyusun laporan pelaksanaan. Kita masukkan unit produksi tadi rencananya 2200, realisasi 200, maka ada penyimpangan 200 ya, presentasinya itu 9% ya. Jadi dari selisihnya 200 ini 9%, sedangkan tenaga kerja jamnya tadi 4.000, realisasi 4.250, maka penyimpangan 250 ya, presentasinya 6,25. Upah rata-rata 50, realisasinya 51,3, ada penyimpangan 1,3 ya. Sedangkan biayanya tinggal kita kalikan jam dan upah, ketemu 200.000, realisasinya 218 ya, 25, maka penyimpangan ada 18.025 ya. Ini mudah ya, tinggal Anda masukkan di tabel. Nah, sekarang ada lagi, ini ada soal ya, tapi ada jawaban juga ya. Jadi PT Garmen Indah, perusahaan bergerak di bidang garmen, sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja ya. Data yang tersedia triwulan pertama jumlahnya itu 5.000 unit, triwulan kedua 4.000 unit, triwulan ketiga 6.000 unit, triwulan keempat 8.000 unit. Sedangkan rencana jam buruh langsung per unit barang, Departemen 1 itu 24 ya, standar jamnya, Departemen 2 itu 1,5. Nah, untuk rencana tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung ya, tingkat rencana upahnya per jam buruh langsung yaitu Departemen 1 500 per jam, Departemen 2 700 per jam. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut di atas, hitunglah anggaran jam kerja langsung menurut waktu departemen dan produk
Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut departemen dan produk ya. Nah, sekarang Anda perhatikan dulu di tabel berikut. Nah, sudah ya. Jadi kita masuk di tabel. Anda tulis dulu triwulannya 1, 2, 3, 4. Produksinya tadi dalam soal ada 5.000, 4.000, 6.000 dan 8.000. Sedangkan standar jamnya 24 ya. Jadi 2 jam 4 menit. Itu nanti jumlah jamnya 12 jam, 9.600 jam, 14.400 jam, dan 19.200 ya. Nah, sedangkan untuk jumlahnya di sini produksinya 23 jam, jumlah jamnya 55.200 ya. Ini 55 menit 200. Departemen 2 produksinya sama ya, tapi jam satuannya hanya 1,5 jam. Nah, kalau 5 produksinya 5.000, dia membutuhkan 1,5 jam, maka jumlah jamnya adalah 7.500 ya. Nah, ini totalnya tinggal di total jumlah jam 12.000 tambah 7,5 ketemu 19.500 ya. Ini sampai ke bawah itu ya, tinggal dijumlahkan. Anggaran biaya tenaga kerja langsung ini tadi sudah ya. Jadi 23 totalnya ini. Yang triwulan keduanya triwulan berikutnya untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung ini ya, jadi beda ya. Ini ada jamnya 12 jam, 9.600, 14.400 dan 19.200 itu ya, diambilkan dari jumlah jamnya ini dimasukkan ya. Nah, standar jamnya adalah ini 500 ya, standar jamnya 500, maka nanti tinggal dikalikan 12 kali 500 ya, ketemunya 6 juta jumlah rupiahnya ya. Dia sudah bekerja 12.000 jam, standarnya 500 ya. Nah, ini Mbak perhatikan dulu ya.
Nah, sekarang ini jamnya tadi kan sudah diketahui ya. Triwulan pertama ini 12.000, triwulan kedua 9.600 ya. 12.000, 9.600, triwulan ketiga 14.400, triwulan keempat 19.200, sedangkan standarnya 500, tinggal kita kalikan ya. 12 jam kali standarnya Rp500 per jamnya itu Rp500, maka jumlahnya 6 juta. Triwulan kedua 4.800.000, tinggal dikalikan ya masing-masing dari 500 itu ketemunya 27.600.000 ya. Jadi jumlah jam kerjanya dibutuhkan 55 jam kerja langsung ya, 55.200, ini standarnya 500, ketemunya 27.600 ya, total 27.600. Sedangkan untuk departemen 2 ya sama, tinggal dimasukkan jamnya, standarnya 700, jumlahnya, maka total ketemu keseluruhan dari departemen 1 dan 2 untuk total yang departemen triwulan pertama 11.250.000, triwulan kedua 9 juta, triwulan ketiga 13.500.000, triwulan keempat 18 juta ya, totalnya 51.750.000, yaitu untuk biaya anggaran biaya tenaga kerja ya langsung. Nah, tadi mungkin ada yang bertanya DLH ya, Direct Labor Hour itu jam kerja tenaga kerja ya. Jam maksudnya jam kerja langsung ya, itu jamnya kerja untuk tenaga kerja ya. Nah, ini sudah paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini, karena ini adalah materi terakhir ya. Materi terakhir dari mata kuliah anggaran perusahaan. Ya, jadi saya ulangi lagi, untuk mata kuliah yang terakhir hari ini anggaran tenaga kerja ya. Jadi ini tadi ya ada beberapa perhitungan ya, tapi semua ada di sini ya. Jadi untuk besok kisi-kisinya apa saja ya, kisi-kisinya itu apa saja ya. Selama saya melanjutkan dari pertemuan ke-9 ya, ke-10 ya, ke-9 sampai ini semua yang ada di PPT ya, semua yang ada di PPT pertemuan ke-9 sampai hari ini Anda pelajari, itu akan saya ambilkan materi dari PPT semua ya, dari PPT semua, tidak ada yang di luar PPT ya. Itu ada pertanyaan sampai di sini? Kalau belum ada pertanyaan, saya akhiri. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini itu bisa dipahami. Kalau belum paham bisa bertanya ya, ada grup WhatsApp-nya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, karena ini masih ada ya, masih ada untuk virus corona. Dan saya berdoa semoga di kelas anggaran perusahaan pagi ini semua tetap sehat ya, itu yang penting ya. Kalau tidak ada pertanyaan,
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai bertemu minggu depan, kita masuk minggu tenang, dan minggu depannya lagi masuk di ujian akhir ya.